Halo, halo, terima kasih banyak. Terima kasih atas perkenalan luar biasa ya. Sungguh senang bisa bergabung dengan event Anda di Southeast Asia Live 2021. Ya, senang bergabung dengan Anda semua, senang bertemu Anda semua. Terima kasih atas perkenalannya. Sungguh kehormatan dan bagi saya bisa berbagi dan Anda mengenai pengalaman saya dan juga latar belakang saya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rick dan saya dari Swedia. Saya pernah tinggal di berbagai negara, termasuk selain Swedia, dan saya sudah bersama dengan Nuskin selama 16 tahun. Saya diperkenalkan ketika saya berumur 23 tahun, dan waktu itu tidak memiliki pengalaman dalam bisnis. Saya tidak punya pengalaman dalam network marketing, tidak punya kontak apapun, tidak punya kredibilitas juga ya. Waktu itu tidak banyak. Dan saat itu saya bekerja di lingkungan kantor dan di lingkungan perbankan. Dan saya juga mencoba bermain basket secara semi profesional dan saya tidak punya waktu untuk memulai bisnis apapun dan saya tahu kalau tidak punya jadi kalau Anda tahu kalau tidak punya waktu Anda bisa masih mungkin bangun bisnis ini kalau Anda menyempatkan waktu untuk Nuskin. Jadi saya juga ada orang yang kesulitan ketika ada orang yang mengendalikan kerja saya, liburan saya, berapa banyak saya bisa peroleh. Dan saya dulu pernah menjadi customer produk Pharmanex karena saya punya semangat untuk kesehatan dan olahraga dan saya senang sekali produknya luar biasa. Saya perlu mendapatkan keunggulan dalam olahraga ya dan Pharmanex ini memberikan saya sedikit keunggulan di situ ya dan saya menyadari bahwa saya perlu mengalami perubahan. Jadi kalau saya ingin mengalami perubahan dalam hidup, saya harus langsung terjun. Itulah yang saya lakukan. Saya langsung terjun pada saat saya diberikan peluang ini. Saya tidak ingin menghabiskan waktu, saya langsung terjun penuh. Dan saya tidak tahu banyak mengenai bisnis ini, kecuali bahwa ini selain dengan beberapa produknya. Dan seiring waktu, saya juga mengalami banyak tantangan. Saya banyak mengalami tantangan. Dan saya ingin memberikan satu contoh. Satu tantangannya adalah ketika saya hidup di satu negara di mana di mana saya bahkan tidak bisa mengucapkan bahasa ya dengan fasih waktu itu. Jadi bagaimana saya bisa melakukan bisnis ini? Apalagi yang harus bicara dengan orang, karena saya tidak bisa menguasai bahasa. Jadi agak menantang kan. Jadi yang saya lakukan adalah saya harus berekspansi ke berbagai negara lain, di mana saya yang menguasai bahasa saya. Jadi saya lakukan dan hebatnya adalah saya menggunakan berbagai tools dan platform online untuk bisa memperluas sasaran saya. Dan pada tahun tentu kita masih belum menggunakan media sosial, tapi dengan cara yang berbeda dibanding hari ini ya. Tapi tantangan lainnya kita hadapi waktu itu adalah kita bekerja banyak dengan scanner biofotonik. Tapi itu alat hebat, tapi ukurannya besar dan butuh waktu 1 jam untuk memanaskan dan butuh waktu untuk dikalibrasi dan orang-orang bawa banyak orang dalam pertemuan dan bawa banyak hal dalam pertemuan dan itu tidak mudah dan orang tidak mengetahui banyak tentang antioksidan saat itu dan banyak orang yang skeptis dalam hal mengonsumsi suplemen. Ya, itulah bagaimana kita memulai pada saat itu. Tapi meskipun kita tantangan, saya tetap teguh. Saya berniat bekerja keras dan mencurahkan upaya. Dan saya tidak melihat ini sebagai tantangan. Saya hanya melihat ini, saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas peluang luar biasa. Jadi kita terus lanjutkan dan memiliki rasa terima kasih terhadap peluang ini dengan apa yang kita miliki dan berfokus pada tantangan. Inilah yang satu hal yang baik ya. Dan kemudian setelah sekitar 2 atau 3 tahun di bisnis ini, saya memutuskan saya ingin melanjutkan, saya ingin pindah karena saya ingin mendukung saudara saya dalam bisnis dan rencananya hanya sekitar 1-2 minggu di sana lalu kembali. Tapi saya tidak, waktu itu belum membeli tiket kembali, saya baru beli tiket sekali jalan. Dan ternyata hal-hal ternyata sangat bagus, dia berhasil dan sangat luar biasa, dan negara yang bagus karena saya semuanya bisa bicara dalam bahasa Inggris ya. Jadi saya memperpanjang masa hidup saya membeli itu ya rajak lipat, saya taruh di kamar ruang tamu, di situ saya bisa tidur di sana dan selama pagi kita melakukan meeting di sana dan di situ, jadi Anda bisa lihat galvanic space-nya di situ dan kita ada melakukan pertemuan mingguan dimulai dari beberapa orang, pertama dari 0 orang dulu dan kemudian mulai meningkat dan tiba-tiba 8-10 orang setiap minggu sampai 15-20 orang setiap minggu. Jadi sedikit demi sedikit kita berhasil membuatnya mungkin untuk menumbuhkan bisnis ini. Dan dalam lingkungan ini
kita berupaya menyampaikan ini adalah rencana bisnis yang sangat luar biasa. Kita bilang, oke, ini adalah perusahaan yang sangat besar. Wow, ini bisnis yang sangat hebat. Dan orang akan melihat, itu di mana? Saya tidak bisa melihat perusahaannya. Tapi kita memiliki satu keyakinan besar, visi yang sangat besar yang kita gambarkan. Dan orang-orang, ada beberapa orang yang bisa mengikuti visi itu. Dan orang-orang itu masih bersama dengan kita sampai hari ini dalam bisnis. Dan salah satu dari tujuan dan visi telah menjadi market pertama di Eropa dan di region dari Eropa dan Timur Tengah. Dan pada saat kita mengatakan ini, kita bahkan tidak ada di urutan 10 teratas. Jadi kita harus mengerjakan banyak hal. Tapi kita memiliki visi dan goals yang sangat besar ya. Jadi setelah bertahun-tahun kemudian, setelah membangun bisnis dari ruang tamu tadi ya, kita sudah mengadakan acara di hotel. Dan di bulan Januari 2016, kita ada mengadakan acara yang ternyata dihadiri 1.500 orang. Dan tahun 2017 kita dianggap sebagai pasar terbesar di Inggris. Dan itu terbesar di Inggris. Dan tahun 2017 kita makin dekat dengan tujuan kita ya. Ya, bulan Mei tahun 2017 kita mencapai tujuan kita sebagai pasar terbesar di Eropa, di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Dan ini saya akan tunjukkan itu bukan hanya soal saya dan kakak saya, tapi ada juga banyak orang yang bekerja keras ya untuk mencapai hal itu. Tapi saya akan tanyakan satu pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika saya sudah berhenti? Apa yang terjadi jika saya berhenti setelah 8 tahun? Dan inilah yang orang tidak sadari. Ini adalah bisnis jangka panjang. Dan pencapaian terbesar kadang membutuhkan waktu. Kebanyakan orang itu bisa cepat, tapi bagi banyak orang itu butuh waktu. Jadi yang penting adalah kita tetap teguh bersamanya dengan ini. Dan kita akan menjadi makin lama makin baik, makin presisi. Dan inilah pesan bagi saya untuk Anda semua. Jadi seberapa banyak dari Anda yang telah ada dalam bisnis ini selama lebih dari 10 tahun. Dan saya janjikan, ini akan banyak yang sifatnya cuma segelintir ya. Dan hanya segelintir dari orang yang bagi segelintir yang masih bertahan ya setelah 10 saya punya tantangan buat Anda. Pastikan Anda tetap ada di bisnis ini atau yang masih baru untuk tetap bertahan di bisnis 10 tahun. Dan telepon orang yang telah memperkenalkan Anda kalau Anda belum mencapai goals Anda atau Anda belum mengembangkan bisnis Anda sesuai kehendak Anda atau maka lakukan pembicaraan dengan orang yang memperkenalkan Anda. Lalu lakukan perencanaan setelah tetap bertahan selama 10 tahun ya. Dan inilah dalam hal tantangan dan rintangan, saya sangat menyukai tantangan karena inilah waktu adalah itu yang mungkin kita berkembang. Dan kalau kita tidak punya tantangan dan rintangan itu maka tidak akan menyenangkan kan dalam perjalanan bisnis ini. Dan untuk bisa mencapai sukses dalam Nuskin, kita perlu bertumbuh dengan cara yang berbeda. Kita perlu memikirkan dalam hal perencanaan, tapi juga bertumbuh dalam hal pribadi. Kita perlu bertumbuh secara pribadi, dan itulah kuncinya. Kadang kita berkembang lebih cepat dalam bisnis, tapi tidak berkembang secara pribadi. Tapi kita harus berkembang seiringan dengan seimbang, ya, baik dalam bisnis dan secara pribadi. Jadi inilah yang saya berhasil lakukan, dan pada awalnya saya butuh banyak untuk bisa bertumbuh itu dalam hal memberikan plan ya dan conversation-nya gitu. Tapi saya makin bisa bertumbuh jadi lebih baik ya. Dan salah satu hal yang bagaimana bisnis ini bisa membantu mentransformasi kehidupan saya dan yang benar-benar membuat saya sangat berterima kasih adalah fleksibilitas yang diberikan Nuskin. Dan saya sangat bersyukur bahwa kita bisa menjalani sekitar 6 atau 8 bulan di Spanyol dan sekitar 2 atau 3 bulan di Swedia. Dan kita bisa bepergian dan memiliki fleksibilitas yang seperti itu. Dan bisa hidup di dua negara yang berbeda pada saat yang sama, itu merupakan satu kehormatan dan hak yang luar biasa karena ini adalah dimungkinkan berkat fleksibilitas dan peluang dari Nuskin. Jadi kita memiliki yang terbaik dari kedua negara dan kedua hal ini ya. Dan inilah sesuatu yang sangat saya syukuri dari Swedia. Ada banyak negara dan ada teman dan sahabat dan keluarga di Swedia. Dan inilah semuanya berkat dari peluang yang ditawarkan Nuskin. Dan ini kita bisa memetik manfaat baik dari Spanyol maupun Swedia. Dan juga salah satu hal yang telah dilakukan oleh bisnis kepada saya dan keluarga saya adalah waktu. Kita bisa menghabiskan waktu bersama-sama. Kita bisa
mengambil waktu undur sejenak dari bisnis, dan di mana saya waktu itu punya 3 anak, di mana mereka lahir dan selama masa-masa awal mereka, masa tumbuh kembang awal mereka, saya bisa menghabiskan waktu bersama dan berkualitas dengan mereka. Dan saya sangat bersyukur terhadap hal itu. Kita menciptakan banyak kenangan indah dan pengalaman dan bisa bersama-sama. Dan salah satu hal yang saya diminta untuk membicarakan hari ini adalah mengapa Nuskin? Kenapa harus Nuskin? Ada banyak peluang lain di luar sana, ada banyak perusahaan, tapi kenapa Nuskin? Dan saya ingin memberikan pandangan dari perspektif saya. Mungkin ada perbedaan. Anda memiliki punya leaders di Asia Tenggara. Saya juga bertemu dengan banyak leader di Asia Tenggara. Anda sangat beruntung bisa bekerja bersama para pimpinan hebat di Southeast Asia ini. Dan mereka lah orang-orang yang sangat hebat ya, dan leader yang luar biasa. Tapi saya akan berbagi pendapat saya. Pertama saya akan bicara mengenai 4 alasan kenapa saya meyakini Nuskin adalah peluang yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah, kalau Anda lihat di gambar, ada gambar ini ya, ada semacam speedboat. Tapi Nuskin itu seperti kapal tanker besar, kapal besar ya. Dan perusahaan yang lebih besar itu seperti speedboat. Mereka berupaya mencapai tujuan mereka secepat mungkin, seperti speedboat. Tapi ketika gelombang atau ombak atau badai muncul, mereka tidak siap untuk menghadapi tantangan itu. Dan biasanya mereka hanya akan langsung terjungkal dan terbalik. Mereka terjungkal dan terbalik karena badainya lebih besar atau ombaknya lebih besar daripada mereka. Tapi Nuskin kadang-kadang mengalami ombak dan badai. Kadang juga mengalami aral dan rintangan. Tapi mereka itu seperti kapal tanker besar, kapal sangat besar. Mungkin mereka goyang sedikit, tapi mereka bisa melewatinya, mengarunginya. Ada ombak dan badai itu, dan mereka terus berlayar sampai ke tujuannya. Jadi Nuskin sudah memiliki pemikiran jangka panjang dari perusahaan yang memiliki visi dan orientasi yang jangka panjang dan memiliki etika yang sangat bagus dan juga memiliki rekam jejak sebagai perusahaan yang sangat baik. Jadi kalau ada yang ingin mempertaruhkan masa depannya pada sesuatu, ada yang mempertaruhkan nasib atau pada satu perusahaan yang memiliki rekam jejak yang stabil dan terpercaya. Dan kemudian yang berikutnya yang unik dari Nuskin adalah tentu saja ada banyak rencananya, skemanya, dan juga teknologi. Tapi yang menarik adalah produk inovasi yang luar biasa. Kita ada tim riset yang sangat luar biasa, tim ilmiah di balik semua produknya yang memunculkan berbagai produk dan peluncuran produk setiap hari dan juga peluangnya ya. Jadi seberapa sering ada mencintai ya program opportunity renewal ya pada saat Anda bisa melihat produk-produk yang baru diluncurkan. Karena ini yang penting adalah untuk bisa kembali kembali melihat di entrepreneur atau customer lainnya. Dan saya juga memiliki hubungan yang dekat ya dalam perusahaan ini. Jadi yang menarik baik wirausaha dan customer dengan efektif. Dan juga daerah lain yang sangat membedakan adalah rencana kompensasi dengan velocity ini ya. Dan ini ada memiliki sesuatu bagi semua. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah, ada yang jangka pendek, ada yang jangka pendek, menengah, dan panjang. Anda juga bisa memilih tingkat partisipasi dan cukup fleksibel. Dan ini sangat unik ya. Dan ada sesuatu untuk semua orang. Tergantung dari situasi Anda dan tujuan Anda. Dan kalau di perusahaan Anda mungkin misalnya mereka bisa sangat mengutamakan jangka pendek, dan mereka memberikan hasil yang baik jangka pendek, tapi kalau Anda membangun sesuatu yang jangka panjang, Anda tidak melihat imbalan yang sama untuk jangka panjang ya. Dan terakhir, kenapa Nuskin? Dan saya senang dengan Nuskin, karena Nuskin adalah perusahaan yang sudah ter-establish, karena jadi tidak perlu khawatir terhadap sakit-sakit pada saat bertumbuh ini. Tapi ini juga memiliki peluang mulai dari dasar ya untuk hampir semua pasar. Dan saya maksud dengan ground floor atau di lantai dasar adalah kalau kita melihat bahwa penetrasi pasar kita untuk industri direct sales masih sangat kecil, terutama di Eropa. Dan kita bisa melihat sekali dengan angka, kita bisa berekspansi dan bertumbuh dengan begitu banyak. Saya yakin juga di Asia Tenggara, meskipun kalian sudah berkinerja sangat luar biasa, kan tetap masih ada potensi sangat luar biasa. Tidak hanya itu, Anda punya 50 market ya, 50 negara dan bisa di mana Anda bisa meluaskan bisnis Anda di sana. Dan saya rasa dalam beberapa tahun ke depan industri pasti akan meluaskan ke pasar atau negara lainnya. Dan kita juga bisa menjadi
Jadi memiliki satu lokasi untuk memperluas bisnis kita dan juga membangun bisnis yang fantastis ya. Dan saya akan menyebutkan sesuatu yang lebih sentimental ya. Kenapa Nuskin? Kenapa Nuskin itu sangat berharga bagi hati saya? Saya akan berbagi satu cerita ya. Saya akan bicara bagaimana Nuskin membuat dampak yang sangat mendalam dalam kehidupan seorang dan membuat perbedaan nyata ya. Contohnya salah satu kolega saya ya. Dia tinggal di Rumania. Itulah negara di Eropa bagian timur, dan dia berbagi cerita ini beberapa tahun lalu di ajang Nuskin Live ya, di salah satu dari ajang besar saya, dan saya akan ceritakan kembali ceritanya sekali lagi ya kepada semua orang yang belum mendengarnya. Sebelum Nuskin, dia adalah seorang ibu ya, dia punya seorang putra, dan dia harus mendukung putranya karena dia seorang dan dia tidak lagi memiliki suami. Dan suatu hari ia melihat satu posting di Facebook mengenai Nuskin, peluang Nuskin ini, dan dia langsung mengontak orangnya yang membuat posting itu, dan dia langsung terjun ke dalam peluang ini dengan sepenuh hati dan langsung menjajalnya dan mengupayakannya terus. Dan apa yang terjadi ada dia bekerja begitu keras, mempromosikan bisnis, membuat produk baru, dan coba lihat dia sekarang menjadi Blue Diamond Director. Dan saya hanya merupakan bagian kecil dari kehidupannya. Tapi bahkan meskipun bagian kecil, itu sudah menjadi sesuatu yang sangat signifikan, membuat peluang ini begitu luar biasa dan bermakna dalam mengubah kehidupan orang. Sehingga dengan membangun bisnis ini kita bisa memberikan satu hasil yang luar biasa. Jadi akhirnya saya ingin menyebutkan di sini, sebelum sampai ke slide terakhir, Pak Nuskin memberikan saya begitu banyak. Dan saya sangat berterima kasih dan bersyukur ini. Dan juga terima kasih kepada Anda semua telah memberikan semuanya. Dan juga terima kasih kepada semua tim korporat. Dan Nuskin juga benar-benar telah membantu mengubah kehidupan saya, membuat saya jadi orang yang lebih baik, ayah yang lebih baik, suami yang lebih baik, dan membuat saya menjadi memiliki pemenuhan hati ini. Dan saya suka bisnis ini, dan saya terus membangun bisnis ini bukan karena saya harus, tapi karena saya ingin melakukannya. Itulah pesannya. Jadi Anda harus mencintai perjalanan ini. Anda harus mencintai perjalanan ini. Karena ini bukanlah tujuannya, bukan garis finishnya. Karena Anda tidak akan bisa langsung bahagia ketika Anda mencapai title tertentu. Tapi karena harus mencintainya mulai dari hari ini. Nah, ketika Anda melakukan, orang akan melihat ini. Dan orang akan mendengarkan, menyimak perhatian. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya terjun dengan menyambut peluang ini dengan dua tangan. Dan saya berterima kasih. Dan mungkin saya mungkin butuh waktu lebih lama, tapi pada akhirnya tidak masalah. Itulah cerita saya dan saya bisa berbagi cerita ini dan mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda untuk bisa berpikir lebih jangka panjang dalam bisnis Anda. Karena pada akhirnya kita hanya menyesali peluang yang tidak kita ambil. Cintai perjalanannya karena tidak ada garis finishnya. Terima kasih dan semoga saya bisa bertemu dengan Anda dalam acara yang lebih besar dan saya sangat senang dengan Anda dan semoga kita bisa bertemu di event lainnya. Terima kasih.